Salam sahabat Toba TV dari Taman Doa Gurgur, Tampahan Toba. Saya menyapa dalam program Siraman Rohani Penyejuk Hati Toba TV. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena kasih Kristus yang terus menyertai kita. Hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 9, 18 sampai 25 dengan tema percaya dan bertindak. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Sementara Yesus berbicara dengan mereka, demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah itu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam pembacaan pagi hari ini ada dua hal penting. Yang pertama bahwa ada satu ayah, yaitu kepala rumah ibadah, di mana anak perempuannya meninggal. Dan yang kedua seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mari kita lihat bagaimana mereka percaya kepada Yesus dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan iman mereka. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang pertama seorang ayah atau kepala rumah ibadat ini, anak gadisnya atau anak perempuannya dikatakan tadi baru saja meninggal. Tetapi dia punya keyakinan, datang kepada Yesus adalah jawaban yang luar biasa. Realitanya anaknya gadisnya meninggal, Bapak Ibu. Bapak ini mempunyai keyakinan walaupun anaknya sudah meninggal, ya walaupun anaknya sudah meninggal, kenyataannya, realita anaknya sudah meninggal, tetapi dia yakin Yesus sanggup menghidupkan kembali. Ini menjadi catatan kepada kita bagi hari ini bahwa dia percaya dan bertindak datang kepada Yesus bahwa anaknya sanggup atau bisa dihidupkan kembali. Nyata di dalam apa yang disampaikannya kepada Tuhan Yesus. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Mungkin banyak di antara kita ketika kita sudah melihat sebuah kenyataan, maka kita akan patah semangat, kita tidak berjuang lagi, tapi kita belajar dari kepala rumah ibadat ini. Dia datang kepada Yesus, percaya dan bertindak. Dia mengharapkan sebuah mukjizat terjadi buat anaknya. Jadi Bapak ini tahu bahwa Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban pergumulan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia datang kepada Yesus. Dia mengutarakan semua apa yang dialaminya kepada Yesus, dan Yesus segera bersama-sama dengan Bapak itu berangkat. Yang menjadi pertanyaan, apakah permohonan Bapak ini dijawab segera atau tanpa hambatan rintangan dalam iman percayanya untuk bertindak datang kepada Yesus? Paling tidak ada dua hal penting yang menjadi tantangan. Dan ini menjadi berkat buat kita, sekalipun tantangan itu ada, tapi Bapak ini tetap dalam iman percayanya bertindak. Yang pertama, waktu mereka datang dan berangkat ke rumah kepala ibadah ini, Bapak Ibu, di mana mereka dihambat atau ditunda perjalanannya oleh seorang wanita yang
mengalami masalah, yaitu sakit pendarahan 12 tahun. Kita lihat di sini bagaimana kepala rumah ibadat ini, imannya tidak goyah, imannya tidak kendor, dia tetap menantikan bahwa Yesus memberikan jawaban yang terbaik buat hidupnya. Yang kedua, ketika mereka sampai di rumah kepala rumah ibadat, di situ juga suasana ribut, peniup, seruling, dan semuanya orang-orang yang ada di situ yang melayat. Mereka sedang tangis-tangisan, mereka sedang berkabung karena kehilangan seorang warga atau seorang anak mereka, yaitu perempuan yang mereka kasihi. Tapi ketika Yesus sampai di situ, Yesus berkata bahwa anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Dan kenyataannya mereka menertawakan Yesus. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Yesus. Tetapi ayah atau bapak ini tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dan betul saja Bapak Ibu, apa yang menjadi iman dari orang percaya ini atau bapak ini, ketika dia berkata tadi bahwa jika engkau meletakkan tanganmu di atas kepalanya, maka anakku pasti akan hidup. Dan betul, Yesus datang dan menyuruh keluar orang-orang yang tidak percaya akan mukjizat Tuhan, bahwa anak ini pasti akan hidup kembali. Dan Yesus meletakkan tangannya, dan akhirnya anak ini bisa hidup kembali, Bapak Ibu. Dia percaya, dia bertindak sekalipun ada penundaan. Tertunda oleh karena wanita yang mengalami pendarahan, tertunda oleh karena kata-kata orang yang menertawakan bahwa tidak terjadi sebuah mukjizat, karena kenyataannya anak ini sudah mati. Yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita lihat di sini bagaimana iman seorang wanita, ya, iman seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Dia juga percaya kepada Yesus. Dia berkata tadi, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Sebuah kepercayaan, sebuah iman yang muncul dari dalam diri seorang perempuan ini. Dan betul saja, dia datang kepada Yesus dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan, seketika itu juga pendarahannya berhenti, dia sembuh. Dan Yesus berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sebuah perjuangan yang berat, apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dia harus berjuang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena orang banyak. Mungkin orang melirik, berkata, wanita ini kok ada di sini, bau penyakit. Tapi dia datang. Kata-kata orang tidak menyurutkan semangatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar beberapa hal. Bahwa penundaan dalam kehidupan kita membuat iman kita makin teguh. Penundaan dalam kehidupan kita adalah sarana bagi Tuhan untuk mempersiapkan hal yang terbaik lagi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut ketika ada penundaan dalam kehidupan kita. Percaya saja kepada Yesus bahwa dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, dalam beriman atau percaya, pasti ada tantangan-rintangan. Tetapi jangan biarkan semuanya itu melemahkan iman percaya kita. Terus maju, bertindak, dan pasti Tuhan juga melakukan yang terbaik. Yang kedua, jangan lemah imanmu jikalau terjadi penundaan dalam hidup kita. Penundaan membuat iman percaya kita makin kuat. Penundaan akan menghasilkan mukjizat yang lebih besar. Sebagaimana Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Marta Maria berkata, Tuhan datanglah, karena saudara kami sakit. Tapi Tuhan Yesus menunda. Akhirnya Lazarus meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di tempat Maria dan Marta, benar, Lazarus sudah mati. Ada beberapa hari. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia pasti akan hidup. Dan itulah yang terjadi. Mungkin kalau Tuhan Yesus datang ketika masih sakit, itu sudah sebuah kebiasaan atau sudah biasa. Orang sakit didoakan sembuh. Tapi ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi benar bahwa penundaan menghasilkan mukjizat yang lebih besar lagi dalam
kehidupan kita. Jadi jangan lemah iman kita jikalau kata-kata orang mematahkan semangat kita untuk percaya kepada Yesus. Percaya saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari Bapak Ibu percaya dan bertindak, karena iman kita sekalipun banyak tantangannya pasti akan menghasilkan ketekunan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini atas kasih anugerah Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kami percaya kepada Tuhan dan bertindak. Dan kami akan melihat mukjizat-mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berkati sahabat Toba TV dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin.